Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita kembali menyimak seorang pendeta gadungan ya, yang mana setelah beredar bahwa seorang Gus Miftah ini telah memperingati pendeta gadungan ini untuk tidak memasuki kamar orang lain, maksudnya agama orang lain. Saya jelas-jelas bahwa si pendeta gadungan ini ikut campur dan ngacak-ngacak ya, ini membuat fitnah dan mempelintir ayat-ayat Al-Quran atau agama Islam. Nah sahabat ikhwan fillah, bagaimana komentar dari seorang Gus Miftah, peringatan dari seorang Gus Miftah kepada si pendeta gadungan ini? Silakan simak. Pendeta Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Pendapat Anda tentang Al-Quran, tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran, jelas memasuki kamar orang lain, dan ini berpotensi gaduh. Saya punya banyak kawan pendeta yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Maka, please jangan pernah masuk ke wilayah kamar kami. Karena kalau ini Anda lakukan, Anda tidak hanya menyakiti kami umat Islam, tetapi menyakiti bangsa Indonesia. Maka, berhati-hatilah di dalam berpendapat. Saya tidak memasuki kamar Anda. Saya hanya meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat yang menjadi pemicu kekacauan hidup sosial di Indonesia. Hebat apapun Anda ceramah, bagaimanapun Anda memberikan kontribusi untuk berdakwah dengan cara santun, cara bagus seperti Anda, tidak akan berhasil damai Indonesia ini sampai 300 ayat yang ayat abad ke-7 itu dihapuskan. Minimal jangan diajarkan di musola, di masjid, atau di mana-mana. Dan sahabat, sudah pantas bahwa seorang Gus Miftah ini hanya memberikan peringatan kepada si pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim ini agar tidak masuk ke dalam kamar orang lain atau agama orang lain. Sudah jelas-jelas agama yang diakui secara sah di negara Indonesia ini kurang lebih ada 6. Iya. Nah, si pendeta gadungan ini seringkali membuat fitnah dan menuding bahwa orang-orang Islam itu adalah seorang teroris dengan membawa ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan secara pemikirannya saja ya, tanpa ilmu tafsirnya. Na'udzubillah, fitnah dan keji. Makanya tidak heran, tidak asing lah kalau disebut bahwa pendeta gadungan ini Saifuddin Ibrahim ini adalah Abu Jahal zaman now. Nauzubillah. Sudah banyak sekali fitnahan atau tudingan dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim ini ya. Di antara yang dikatakan masuk ke dalam kamar orang lain ini, dia mengambil ayat-ayat Al-Quran dan mempelintir maknanya. Karena akal pemikiran yang sudah tertutup, sebagaimana sifat Abu Jahal. Emanglah Abu Jahal sudah wafat, sudah mati, tidak ada. Tetapi sifat-sifat si Abu Jahal ini masih berkembang, masih banyak. Nah sahabat ikhwan fillah, padahal seorang Gus Miftah ini niatnya tulus, niatnya baik ya, agar pendeta Saifuddin Ibrahim ini tidak selalu memelintir ayat-ayat Al-Quran mengikuti hawa nafsunya, tetapi seringkali dia memberikan ujaran kebencian. Makanya dia menjadi DPO ya, polisi mencarinya. Apabila dia pulang ke Indonesia, sudah pastilah dia akan masuk ke dalam jeruji besi, mengikuti jejak sang KCS-nya dia itu, karena akan masuk pasal yang sama dengan si KC, penistaan agama, fitnah, dan juga mempelintir ayat Al-Quran yang lainnya. Banyak sekali. Makanya Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya tidak tenang, dia tidak tenang, tidak mau pulang ke Indonesia karena takut langsung dijemput paksa. Nah sahabat ikhwan fillah, padahal seorang pendeta Saifuddin Ibrahim ini
si pendeta gadungan ini sudah berada di Amerika Serikat, sudah tenang, sudah nyaman mungkin kelihatannya. Makanya sudahlah, kok sebagai umat Islam kita seharusnya memaklumi apa yang dihadapi, apa yang dialami oleh si pendeta Saipul Ibrahim atas akal pikirannya. Ya gitu sahabat-sahabat Bismillah, mungkin aja itu loh yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita lihat bahwa si pendeta gadungan ini masih membangkang ya dengan niat tulus hati dari seorang Gus Miftah ini. Nauzubillah, sebut nauzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.